Batavia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908, mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Segarukun, Trikoro Darmojong, Sumatera Bon, Jong Batak Bon, Jong Minahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan. Antara lain, Jong Islamiyeten Bon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Hal itu terjadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pemondokan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itu timbullah saling pengertian. Pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah yang lain. Pada tanggal 25 November tahun 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera Lembon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketahui oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham kesatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri Indonesia yang telah hadir di sini, atas nama panitia Kongres pertama saya ucapkan selamat datang pada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap tanah air bangsa Indonesia. Di kongres ini adalah sebagai tonggak, sebagai sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai suatu tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato saya. Muhammad Tabrani dari Jong Java. Berterima kasih kepada para hadirin anggota kongres yang telah hadir. Semoga kongres ini dapat memperjuangkan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda sehingga Indonesia dapat merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih saudara-saudara. Semua tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali Bu, yang kita butuhkan sekarang adalah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita akan membuat pemerintahan dalam bentuk federasi di mana setiap daerahnya dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti Bung, akan lebih bagus bila pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus bisa menyatu dalam membangun pemerintahan. Karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak dapat berkembang, maka akan menjadi suatu masalah. Saat kongres telah berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda. Badan Sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir.
Kongres Pemuda I menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia II dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Sesuai Kongres pertama, usai Kongres para pemuda ini sedikit kecewa karena Kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga saat sulit untuk mempersatukan mereka khususnya di dalam bahasa persatuan. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkelompokan daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang ini adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu kita harus menunggu beberapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukanlah halangan buat kita, yang penting adalah tujuan untuk masa depan, kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semua bisa terlaksana. Tapi tentunya aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Kalau begitu kita akan lanjutkan kongres kedua di gedung KJP nanti. Semua keputusan telah kita sepakati. Mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan setelah itu. Mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan membaca doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebahagiaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda kedua dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Pada tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanalah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJP. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif. Dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres kedua pemuda ini. Pada Kongres pertama kita belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita perlu persatuan dan kesatuan, tak perlu ada yang ditakutkan. Kita harus melaksanakan Kongres kedua kali ini. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah, Jong Java, Jong Sumatera, Sekarukun, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Sulawesi, dan Betawi, semuanya harus bersatu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapai persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Data perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan persatuan ini. Kami dari Kabupaten Sekarukun juga setuju. Ya, kami perwakilan dari Batak juga setuju dengan mempereratkan sama-sama dalam mempersatukan bangsa Indonesia seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajahan. Maka diputuskanlah Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan. Karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah, semua telah dijajah. Jati diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini, semuanya harus bersatu untuk berjuang memerdekakan negeri ini. Saya akhiri rapat hari ini. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Muhyamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Muhyamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa ring.
Baiklah, hasil keputusan dari Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh pemuda-pemudi dari Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekarukun, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi memutuskan kami putra-putri Indonesia mengaku perdana satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan keputusan hasil kerapatan ini diwajibkan setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Kami putra-putri Indonesia mengaku Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Satu hari dan malam yang terasa bagaikan ribuan hari. Sebuah bisikan sendu yang tak pernah tersampaikan dalam hidup dan tubuh kita sebagai khasiatnya. Indonesia, Indonesiaku, tempo dulu bekerja dalam keterburukan kita. Tampak masyarakat yang sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Satu hari dan siang kembali bujang-bujang itu berkumpul kembali dengan berpeluh keringat. Mereka mengangkat cangkul, mengayuh kapal dan ibu di seberang sana berujung pasrah meminta suaminya dipulangkan. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah disiksa, ditendang dan diludahi, diseret tanpa ampun. Betapa goyahnya hati ini jika membayangkan kalau itu adalah ibu kandung saudara. Tahukah kalian saudaraku, bagaimana pendidikan di zaman itu? Tahukah kalian saudaraku, bagaimana selembar kertas, pensil, dan buku semakin berharga bermata bumi? Hanya 8 dari ribuan anak-anak Indonesia yang bisa belajar dan sisanya hanya bisa bersujud di depan batu. Lihatlah bagaimana tentara hidup makmur di zaman itu. Pupuk, pakaian, hingga apapun yang mereka gunakan bersih terawat. Dan coba lihat lagi mereka yang duduk di kursi kekuasaan adalah penjajahan Belanda yang kejam. Dari adukan lagi padanya, jika saja Tuhan pengairannya masih mendarah, menerkam dalam diam, dan amarah sambil meminta benang sehari semalam tanpa diupah. Tiba malam hari, semua terlelap dalam mimpi masing-masing. Kala itu, suasana sedang sunyi, dan para pemuda sedang berkumpul di kubu mereka masing-masing. Berbicaralah, mereka akan siasat untuk mengalahkan penjajah. Dan untuk kita saudara